Saat Perang Pasifik, atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya, yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Als de orchideeën bloeien, kom dan toch terug bij mij. Nogmaals wil ik met je wezen. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage of overran the territories Hiroshima dan Nagasaki in the Far East. The berarti Japanese Nippon sudah kalah. Saya harus beritahu kami. Kemudian, Sultan Syahrir pergi menemui Soekarno dan Muhammad Hatta di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Ada apa datang kemari? Begini, Bung. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apakah itu benar? Benar, Bung. Saya sendiri yang mendengarkannya dari radio. Kita tidak boleh dulu percaya akan berita itu. Kita harus pastikan berita itu benar atau tidaknya. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Benar apa yang dikatakan Mukarno. Kita harus tetap waspada, karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi, saya pastikan berita itu benar. Sultan Syahrir pun merasa kecewa karena Soekarno dan Muhammad Hatta tidak mempercayai berita yang dia bawakan. Jepang sudah kalah. Kalah! Hanya ada 2 pilihan untuk negeri ini. Menjadi besar karena mandiri, atau menjadi budak karena dimanfaatkan. Jangan putus asa, Syahrir. Kita tunggu persetujuan mereka. Kalau mereka tetap pada pendiriannya, Kalau mereka tetap menolak, kita ambil langkah yang lainnya. baiklah. Kita ke kediaman Soekarno sekarang. Sultan Syahrir dan Khairul Saleh mendatangi kediaman Soekarno untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf, Bu. Apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Ada apa ya mencari Kang Mas? Begini, Bu. Ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh ya, kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda yang datang ingin bicara penting katanya. Fatmawati dan Soekarno menemui para pemuda. Ya sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua. Apa kalian tidak memikirkan
bahaya apa saja jika kita tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, jelas. Saat kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kemudian datanglah Muhammad Hatta, Soekarni, dan Bundaran. Mari masuk. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu masih diragukan. Apalagi kekuatan militer Jepang di Indonesia masih cukup kuat untuk menggagalkan proklamasi kemerdekaan kita. Jadi usulan kami belum disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar. Ini gorok leherku. Saudara boleh membunuh saya, tapi saya tidak akan melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, besok saya akan tanyakan kepada anggota PPKI lainnya. Bung Karno, tenanglah. Hal ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Ya sudah kalau begitu. Sultan Syahrir dan Khairul Saleh meninggalkan rumah Soekarno dengan membanting pintu. Mereka tadi terus memaksa saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi menurut saya, hal ini perlu dulu dibicarakan dengan anggota PPKI yang lain. Benar. Kita seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena kita semua tahu bahwasanya PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang tidak berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan kita bicarakan dalam sidang PPKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Para pemuda melaksanakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita ini. Begini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya usulkan? Tapi yang saya bingungkan, mau kita bawa kemana kedua tokoh nasionalis tersebut? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rangas Dengklok, dekat Karawang, karena di sana dekat dengan pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat kalian. Setelah Guntur ditidurkan oleh Soekarno, di ruang makan, Soekarno dan Fatmawati berbincang-bincang sambil minum teh. Dan tiba-tiba, Soekarni dan Wikana mendatangi rumah Soekarno, lalu mengetuk pintu dan langsung masuk. Apa-apaan kalian ini? Ikut kami ke Karawang. Tunggu dulu, saya mengizinkan asalkan saya dan Guntur ikut. Baiklah kalau begitu. Silakan kalian bersiap-siap. Kami akan menunggu di luar. Mari. Keesokan harinya, Ahmad Subarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Kira-kira Bung Karno dan Bung Hatta kemana ya? Lebih baik saya tanya Wikana. Kalian bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan berbohong kamu. Rasanya tidak arif apabila kalian menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Saya sudah meyakinkan mereka, tetapi tetap saja mereka menolak. Percayalah, paling lambat besok pukul 12 mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan. Nyawa saya taruhannya. Baiklah, mari kita ke Karawang. Ayolah, sekarang berangkat. Sesampainya di Karawang, Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Ahmad Subarjo langsung masuk ke persembunyian Bung Karno dan Bung Hatta. Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah membuang-buang waktu sehari dengan sia-sia. Kita harus ke Jakarta sekarang. Sekarang juga, Bung. Setelah sampai di Jakarta,
dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan golongan tua, mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Permisi Tuan, silakan masuk. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf sebelumnya, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak kami agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Wah, itu adalah gagasan yang sangat bagus. Mengingat inilah waktu yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh, kami ingin meminjam rumah Anda. Ya, silakan. Silakan gunakan tempat saya ini sepuasnya. Kalau begitu, saya izin istirahat dulu. Permisi tuan-tuan. Pada 17 Agustus 1945, dini hari, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mulai merumuskan naskah proklamasi. Satu jam sebelum kemerdekaan, Soekarno tiba-tiba sakit. Beberapa saat setelah Soekarno terbangun dari tidur, Latif masuk ke kamar Soekarno. Latif Hendra Diningrat melapor. Rakyat sudah berkumpul, apakah Bung sudah siap? Apakah Hatta sudah datang? Belum. Saya nggak mau keluar sebelum Hatta datang. Setelah Latif meninggalkan Soekarno, Hatta pun datang. Bagaimana Bu? Apakah Bung sudah siap? Siap. Pagi, pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi, Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian,
saya telah meminta kepada saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan kadang ada juga turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang ini, usaha kita mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam genggaman kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri yang dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama Di dalam zaman Jepang ini dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Kalau ada yang kayak gimana lebih ya. Iya. Kan ambil cungki. Bukan. Pinjam teks selatan. Pinjam teks selatan. Aku bangun. Siapa Bu yang? Tunggu dulu. Sayang. Waalaikumsalam. Dan apa?